Sedang loading. Oke, sudah mulai Bapak Ibu. Ini sudah mulai perekaman. Saya mulai saja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua, ucapan terima kasih saya untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang tidak sedikit untuk mendengarkan sedikit hasil pelatihan diseminasi saya pada diklat di Damba. Oke, sebentar. Terima kasih Bu Anissa, yang Bu Ani pinnya di. Oke. Oke. Saya ucapkan selamat datang juga untuk yang baru bergabung. Jujur ini pertama saya mendiseminasikan secara virtual. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk Ibu Guru. Sedikit tentang diklat di Damba. Diklat di Damba ini dilaksanakan oleh P4TK. Di Damba ini kepanjangan dari Diklat Masif dan Terbuka Dambaan Guru IPA. Diklat ini dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 17 Februari sampai 28 Februari. Kita belajarnya lewat LMS, jadi ada rangkaian tugas yang harus dipenuhi sebelum kami mendapatkan, sebelum diklat berakhir. Jadi ada tanggung jawab untuk kami mendiseminasikan. Baik Bapak Ibu, saya izin share. Oh iya, acara diseminasi ini ada 4 ya. Yang pertama pembukaan, tadi saya mohon maaf merangkum moderator karena saya belum bisa menyewa moderator. takutnya kurang berkenan gitu. Yang kedua paparan inti tentang diklat diseminasi, kemudian tanya jawab, mudah-mudahan sih bukan tanya jawab sih, sebenarnya kita sharing aja ya, karena saya juga masih banyak kekurangan, dan yang ketiga kita tutup. Marilah kita membuka acara diseminasi ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik Ibu Guru, saya izin share screen ya. Share screen tadi cukup berhambatan, saya baru juga ini. Oke. Kalau sudah terlihat, boleh angkat jempolnya ke kamera. Kelihatan? Oke, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, diseminasi ini adalah sharing mungkin ya. Simpelnya itu, diseminasi diklat PCK berorientasi HOTS di Damba Angkatan 5. Jadi sebagai informasi, di Damba ini sudah angkatan kelima. Alhamdulillah saya masuk pesertanya. Kalau tidak salah ada 22 kelas. 22 kelas peserta. Satu kelas itu ada 40. Kemudian kalau tidak salah kemarin itu 1.200 yang terjaring. Kita lanjut saja ya untuk mempercepat. Nah, kebetulan saya kelas diklat PCK berorientasi HOTS, ini ada 2 kelas, kelas A dan B. Saya masuk di kelas A di diklat ini. Nah, sebelum ke HOTS-nya, kita akan melihat dulu. Oh iya, ini sebentar, saya belum. PCK ini kepanjangan dari Pedagogical Content Knowledge, atau pengetahuan pedagogik yang berlaku untuk pengajaran konten yang spesifik
Nah, pendapat ini disampaikan oleh Misra dan Kohler pada tahun 2006 dan Suryati pada tahun 2014. Diklat ini terdiri dari 5 materi pokok. Yang pertama, pengertian HOTS. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, penyusunan silabus. Yang keempat, model-model pembelajaran. Dan yang kelima adalah penyusunan instrumen penilaian. Sebenarnya saya boleh memilih satu, tapi insya Allah saya akan sampaikan semuanya, tapi singkat-singkat saja ya, karena saya juga jujur masih belajar. Lanjut. Nah, materi yang pertama yaitu tentang pengertian HOTS. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita ya, bahwa HOTS itu adalah kepanjangan dari High Order Thinking Skill, yakni kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan atau recite. Nah, jadi harus ada yang simpelnya sih proses analisis. Itu yang saya pahami. Lanjut lagi. Nah, di dalam HOTS itu, kita tidak akan lepas dari yang namanya taksonomi Bloom. Seperti yang kita tahu ada 6 tingkatan ya. C1 sampai C6. Nah, dari sini C1-nya ada mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 tingkatan yang paling tinggi yaitu mengkreasi. Dari ke-6 C ini dikelompokkan lagi menjadi 3. Ada yang disebut LOTS, MOTS, dan HOT. Kalau LOTS, lower berarti berpikir tingkat rendah. Kalau MOTS, middle, berpikir tingkat sedang. Nah, yang kita tuntut seperti amanat kurikulum 2013, jadi guru dituntut untuk memiliki kemampuan mengeksplor tentang HOTS. Nah, LOTS itu hanya di C1, MOTS itu C2 dan C3, sementara untuk HOTS ada di tingkatan di atasnya, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Selain dikelompokkan menjadi LOTS, MOTS, dan HOTS, ternyata dikelompokkan lagi menjadi level kognitif. Ada 3 level kognitif. Level kognitif pertama, kita menyebutnya pengetahuan dan pemahaman. Level pengetahuan dan pemahaman. Kemudian level kognitif 2, yaitu aplikasi. Kemudian level kognitif 3 yang paling tinggi atau HOTS, yaitu penalaran. Apa saja penalaran? Di sini ada kata kerjanya. Kalau mengingat, paling sebutkan. Nah, itu mengingat. Menjelaskan apa yang dimaksud dengan benda cair misalnya. Nah, itu juga baru di memahami. Kemudian kalau aplikasi sudah ada di menggunakan, mendemonstrasikan, itu sudah masuk. Lalu tingkatan atasnya membandingkan. Bila membandingkan 2 hal yang layak untuk dibandingkan. Kemudian yang di atasnya mengambil keputusan dan mengkreasi. Lanjut saja ya. Ini sumbernya dari Anderson dan Krathwohl 2001 dan Puspendi. Nah, level kognitif ini selain yang tadi dimensi kognitif, ternyata kognitif dibagi juga menjadi 3 level, yaitu pengetahuan dan pemahaman yang tadi ya, aplikasi dan penalaran. Karakteristik soalnya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Nah, kemarin saya di diklat kemarin saya mendapat satu pencerahan bagaimana membedakan faktual, konsep, dan prosedural. Kemarin pengajar saya memberikan contoh faktual itu misalnya dihubungkan dengan yang terjadi saat ini berdasarkan fakta. Misalnya terjadinya kebakaran hutan. Nah, bila kita membaca artikel tentang kebakaran hutan, nah itu berdasarkan fakta bahwa memang terjadi. Nah, konsepnya apa? Konsepnya kita akan hubungkan dengan konsep dalam IPA. Nah, apa sih yang bisa dihubungkan
ketika fakta kebakaran tuh dengan konsep yaitu, ya betul, pencemaran udara. Nah, dihubungkan dengan konsep pencemaran udara. Lalu prosedural ini biasanya terdiri dari langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah untuk mengatasi kebakaran hutan tersebut? Nah, ya itu udah masuk ke prosedural tuh. Kalau anak dituntut untuk merinci langkah-langkah sudah termasuk prosedural. Lalu tingkatan yang tertinggi ada yang disebut metakognitif. Simpelnya metakognitif itu adalah kesadaran bagaimana dia menjaga lingkungan agar kebakaran hutan itu tidak terjadi kembali. Itu singkatnya ya mengenai faktual, konsep, dan prosedural. Next. Nah, balik lagi kita ke HOTS-nya. Di sini bisa dibaca ada 4 karakteristik soal HOTS. Yang pertama tentunya mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi tadi yang dari C3 ya. C4, C5, C6. Kemudian berbasis permasalahan kontekstual seperti yang tadi mungkin terjadinya kebakaran hutan, memiliki stimulus yang berfungsi baik. Nah, itu memiliki halo-halo sih kalau saya menyebutnya ya. Kemudian tidak familiar, tidak rutin, dan tidak biasa. Oke, lanjut. Nah, materi yang kedua tentang IPK. IPK itu kepanjangan dari indikator pencapaian kompetensi. Nah, IPK ini terdiri dari 3 jenis. Nah, di sini ada pengertiannya, nanti bisa dibaca. Kalau yang memerlukan boleh nanti saya share ya. Saya membaca sebentar saja. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar yang menjadi acuan pada nilai mata pelajaran. Nah, biasanya IPK ini ada di standar kurikulum ya, di kurikulum ada itu. Kemudian fungsinya sebagai pedoman pengembangan materi, mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman mengembangkan bahan ajar, dan merancang melaksanakan penilaian hasil belajar. Lanjut. Nah, ternyata IPK ini ada 3. Yang pertama, ada yang disebut dengan IPK kunci, yang kedua IPK penunjang, dan yang ketiga ada IPK pengayaan. Nah, ini juga saya informasi baru karena jujur baru mendapat materi ini. Kalau berdasarkan keterangan teman saya, materi ini sama dengan materi PKP. Kalau tidak salah SD-nya Bu Junah ya, Sukamaju 4 yang pernah diklat PKP itu. Jadi mungkin tidak asing lagi dengan IPK kunci, IPK penunjang, dan IPK pengayaan. Lanjut. Nah, dalam merumuskan IPK ternyata ada yang disebut dengan target KD atau IPK kuncinya. Bagaimana sih cara menentukan IPK kunci? Nah, ini ada syarat-syaratnya. Ada 5 syarat ketika kita akan membuat IPK kunci. Yang pertama, tidak mengubah deskripsi KD, tentunya yang ada pada standar kurikulum ya, yang sering kita temukan tuh 3.1, 3.5, seperti itu. Kemudian memisahkan setiap kata kerja pada KD. Nah, kata kerja KKO, kalau kita menyebutnya KKO ya, kata kerja operasional. Sebentar. Oh, ada yang mau masuk katanya. Sebentar ya. Saya ini kemana sih sebenarnya? Saya bingung. Sebentar. Saya stop dulu ya. Oke, ada yang mau masuk. Maaf. Selamat datang Bu Ede. Jujur saya belum tahu ini ketika mau mengadmit. Saya ini pakainya ini juga. Selamat datang Bu Nur Hasanah. Oke, saya lanjut lagi ya Bapak Ibu. Saya seperti emang ngomong sendirian ya kalau virtual seperti ini teh. Tapi sebenarnya mah boleh Bapak Ibu merespon. Jadi biar saya tidak
ketakutan seperti sendirian, misalnya nanti dimatikan lagi boleh itunya si mikrofonnya, nanti kalau sudah berbicara boleh dimatikan lagi seperti ya, Raise hand-nya di mana? Raise hand-nya. Oh. Jadi di itu aja, di mute, dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Oke. Oke, selamat datang yang baru bergabung. Terima kasih. Malahan 1 Maret. Jadi Mbak Basuki nanti boleh di mute lagi, jadi biar tidak terdengar rapatnya. Jadi masih ya. Nah ini saya mute ya, izin mute nih. Oke, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Saya izin ini lagi. Kalau misalnya ada yang mau masuk, misalnya temennya boleh dinyalakan mikrofonnya, jadi biar saya bisa mempersilahkan masuk. Lanjut lagi ya. Maaf, izin share screen lagi. Nah, tadi kita masih di materi kedua ya, yang baru bergabung pada diseminasi ini. Tadi tentang yang pertama tentang HOTS, pengertian HOTS, ada dimensi apa kognitif dan ada level kognitif. Nah, kita lanjut saja ya, menyambung yang tadi tentang langkah-langkah merumuskan IPK. Saya bacakan kembali. Kata lain dari IPK itu yang disebut dengan target KD. Syaratnya untuk memudahkan kita mengukur indikator pembelajaran, ada 5 syarat di sini, tipsnya ya. Yang pertama, tidak mengubah deskripsi pada KD yang ada di kurikulum. Yang kedua, memisahkan setiap kata kerja pada kompetensi dasar. Kemudian yang ketiga, memisahkan setiap materi pada kompetensi dasar. Yang keempat, memisahkan setiap proses pencapaian. Dan yang kelima, memisahkan target jika ada kata dan atau kata atau. Nah, contohnya kita langsung ke contoh saja ya, biar lebih jelas. Nah, di sini saya punya KD masih tentang IPA tentunya. Contoh kalau tidak salah ini kayaknya di kelas 6 deh. KD 3.2. Nah, ini tertera pada kurikulum ya Bapak Ibu. Menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, ini saya salah menggal. Kita analisis dulu KD yang saya contohkan. Yang pertama tidak mengubah, kemudian kita akan pilih ada kata dan atau. Nah, ternyata di sini ada kata dan. Nah, artinya KD 3.2 ini harus dirinci, harus diurai untuk memudahkan menentukan dari IPK kunci. Nah, di sini saya sudah cantumkan juga, berarti target KD yang pertamanya karena diurai ada kata dan. 1, menghubungkan ciri-ciri pubertas laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Nah, lalu yang kedua, menghubungkan ciri-ciri pubertas perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, kita sudah memenuhi kelima syarat ini. Yang pertama, kan tidak ada kata-kata yang diubah. Kita tidak mengubah deskripsi. Kita hanya yang kelima, memisahkan dan, karena terdapat kata dan. Nah, mudah-mudahan penjelasan singkat saya bisa dipahami. Kita lanjut saja, itu baru IPK kunci ya, ada 2 IPK lagi. Nah, di sini saya kemarin dapat tips juga, karena di tugas ini saya juga bingung, saya salah persepsi juga ketika itu, tapi alhamdulillah dapat pengajar yang bisa memberikan pencerahan. Bagaimana kita menentukan IPK penunjang dan IPK pengayaan? Nah, di sini saya punya tips. Yang kita lihat itu adalah KKO-nya. KKO-nya pada KD. Jadi kalau KKO yang tertulis pada KD itu udah pasti secara otomatis jadi IPK kunci. Nah, bagaimana menentukan IPK penunjang? Ternyata IPK penunjang itu adalah KKO 1 level di bawahnya. Lalu kalau IPK pengayaan itu KKO 1 level di atasnya.
Jadi bagaimana? Misalnya begini. Nah, ini yang tadi. Ini kan KKO-nya menghubungkan ya. Menghubungkan itu ada di C4 kalau tidak salah. Dia udah HOTS ya. Bagaimana menentukan IPK penunjang? Nah, IPK penunjangnya berarti di bawah C3 itu kan ada di bawah C4 itu ada C3, C2, dan C1. Jadi, apa sih IPK penunjangnya? Misalnya, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas laki-laki dengan kesehatan reproduksi. Nah, itu bisa dijadikan IPK penunjang. Nah, kemudian apalagi IPK penunjangnya? Tadi kan yang perempuannya, berarti sekarang tadi yang laki-laki, berarti sekarang yang perempuannya. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada perempuan. Nah, itu yang disebut dengan IPK penunjang. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan IPK pengayaan? IPK pengayaan berarti satu level KKO-nya di C4. Jadi, kita lihat C5-nya itu misalnya tentang apa? Nah, misalnya di situ ada tentang membuat poster. Kalau tidak salah itu kalau membuat poster itu dia tingkatannya udah di mengkreasi. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya pikir saya juga miskomunikasi. Saya pikir materinya yang ada di bawahnya ternyata bukan itu. Ternyata dilihat dari KKO ini, dari level berpikirnya. Kalau kunci mah otomatis otomatis yang ada pada kurikulum. Nah, kalau penunjangnya berarti level berpikir yang ada di bawahnya. Sebentar, ada yang mau masuk ya? Maaf, saya stop dulu. Ini aja dulu. Lalu, ini. Sebentar. Oh, ada yang mau masuk? Selamat bergabung yang baru datang. Baik, saya ini lagi. Sekarang udah bisa saya nih, tidak harus stop screen. Ya. Nah, tuh ya. Jadi, saya ulangi kembali bahwa target KD itu sama dengan IPK kunci. Satu level kognitif di bawahnya bisa dijadikan IPK penunjang, dan satu level kognitif di atas dari IPK kunci bisa dijadikan IPK pengayaan. Oke, lanjut saja ya. Oke, materi ketiga, pengertian silabus. Ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita, bahwa silabus itu adalah merupakan perangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis yang membuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, balik lagi ke tadi KD ya, mencapai KD. Next, itu tidak usah panjang lebar. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ada 7, yang ini adalah komponen-komponen yang harus ada pada silabus ya, diharapkan ada, yaitu mengkaji SK dan KD pada standar isi, kemudian diturunkan menjadi mengidentifikasi materi pokoknya, kemudian yang ketiga, bagaimana mengembangkan kegiatan pembelajarannya harus tergambar di silabus, kemudian tadi ini ada tadi merumuskan IPK. Kemarin tadi kita sedang bahas ya IPK. Oh iya, kemarin juga ada yang gimana ini di RPP dicantumkan atau tidak. Nah, ini kembali lagi ke Bapak Ibu guru, kalau ingin mempermudah boleh dicantumkan, katanya kalaupun tidak tidak apa-apa. Jadi hanya IPK kunci saja. Kemudian yang kelima, menentukan jenis penilaiannya. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Dan yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Next. Oke, yang keempat, tentang model-model pembelajaran. Ini juga sudah tidak asing lagi buat kita, bahwa terdapat 3 model pembelajaran yang diamanatkan oleh Kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Nah, model-model tersebut adalah yang pertama, discovery atau inquiry learning. Nah, penemuan ya, belajar penemuan. Yang kedua, problem based learning atau PBL. Kemudian yang ketiga ada project based learning. Nah, yang kita
Pembedanya ini sebagai informasi saja antara PBL dan PJBL ini mirip-mirip ya. Kalau ada J-nya itu project. Nah, kalau PBL berarti problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Kebetulan ini saya juga ini model ini sedang saya teliti seberapa ampuhnya. Kemudian ini PJBL, bedanya dengan PBL, kalau PBL udah pasti dari kata-katanya saja berbasis masalah, berarti kan model pembelajaran yang selalu diawali dengan masalah. Kemudian kalau PJBL, ciri khasnya dia ada tenggang waktu, jadi kita bisa memberikan waktu seminggu, sebulan, seperti itu. Kalau discovery itu belajar penemuan ya, menemukan sendiri. Dari kalau yang khusus, sampai ke umum kalau tidak salah. Jadi yang khusus dulu anak-anak misal bisa mengamati cuaca. Oh ini awan mendung, kemudian udara dingin, oh itu mau turun hujan, menemukan bahwa jadi dibalik ya dari khusus ke umum kalau tidak salah. Kalau PBL itu dari umum, masalah dulu baru dirinci apa yang menjadi masalahnya. Faktor-faktor apa. Oke, lanjut saja. Oke. Yang kelima udah di materi kelima yang dari diklat kemarin, penyusunan instrumen penilaian. Ini juga sebenarnya tidak asing sih, saya hanya mereview ya, mengingatkan kembali bahwa penilaian itu terdiri dari 3, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah ini hubungannya dengan KI, 4 KI itu. KI pertama, KI 1 dan KI 2 itu sikap, ya, dinilainya dengan penilaian sikap. Kemudian KI 3 pengetahuan dan KI 4 adalah keterampilan. Next. Oke, ada challenge. Bagi yang bisa menjawab dengan benar, saya ada door prize. Ada hadiah. Silahkan yang mau mencoba boleh di chat yang jawabannya benar yang pertama akan mendapatkan 1 souvenir istimewa dari saya. Bisa dilihat tidak Bapak Ibu, di situ ada 5 kotak kosong. Sebentar. Nah, ini. Jadi ada 5 kata-kata, ada fleksibel, nice. Sebentar. Nah, ini ada 5 kata, fleksibel, nice, wonderful, exciting, fantastic. Nah, ini berpikir tinggi merupakan kemampuan berpikir yang tidak hanya mengingat, recall, menyatakan kembali, restate, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, di sini Bapak silahkan masukkan, Bapak bisa langsung aja di chat. Nomor 1 itu kata apa, untuk kotak yang pertama. Nomor 2 kata apa, nomor 3, 4, 5. Nah, ini lebih jelasnya yang ini. Oke. Silahkan Bapak Ibu, saya tunggu. Bagi yang bahasa Inggrisnya keren, boleh mencoba di kolom chat saja. Di kolom chat, nanti yang menjawab pertama mendapat souvenir dari saya. Boleh Bapak Ibu, kita sambil apa ya? Ya sambil ini, biar tidak bosan pelatihannya. Boleh dicoba, tidak akan, kalau salah tidak akan saya nilai. Yang menjawab pertama silahkan, yang ini bahasa Inggrisnya. Kemarin sama di pelatihan saya juga, aduh rada hareng nih bahasa Inggris. Silahkan challenge-nya Bapak Ibu, bagi yang ingin mencoba, di chat aja. 1 ini, 2 ini, 3 ini, 4 ini, 5 ini. Ada yang mau mencoba? Ini terakhir. Oh ya, siapa ini? Pak Basuki. Boleh Pak Basuki itu mengangkat tangan. Silakan dijawab. Ditulis di chat aja, Pak. Banyak yang nggak masuk, Kak. Oh iya, biarin. Yang ada aja. Silakan Bu Nisa, barangkali mau mencoba.
Oh, soalnya ini, Neng. Sebentar. Nah, ini soalnya. This is a bla bla bla, koma, bla 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 content. Pilihannya ini ya, fleksibel, nice, wonderful, exciting, dan fantastic. Ini soalnya. This is a bla bla bla, koma, bla 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 content type, which allow you to highlight all the bla 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 word in this bla 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 sentence, titik. This is another line of the bla 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 text. Boleh dicoba-coba aja Bapak Ibu, ini tidak ini. Pertanyaannya Bu Peptina di itu, kelihatan tidak? Boleh asal aja. Di nomor 1 nggak kelihatan ya? Bu Peptina kelihatan tidak? Berwebinar ya. Boleh. Coba di ini aja. Nomor 1 ini, pilihannya yang ini. Pilihannya kelihatan kan? Ini fleksibel, nice, wonderful, exciting, atau fantastis. Ada 5 kotak kosong yang harus diisi dengan kata-kata tersebut. Ada yang mau tidak mencoba? Mau apa, Bu? Itu Pak, saya mengadakan challenge. Bapak silahkan dijawab. Nomor satu apa? Bahasa Inggris. Nomor 1 mana? Saya kan masih screen kan? Kelihatan nggak? Yang ini nih. Letik banget tuh, letik banget. Oh, letik banget. Ini kelihatan nggak, Pak? This is a bla 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 content. Ada 2 itu. You please highlight all Maaf, the words in the ada 2. Another line of bla 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 text. Ya. What the meaning is question, because I not understand. Please explain to me, because I need to group headmaster this younger. Fleksibel, nice, wonderful, exciting, fantastic. Fleksibel itu apa ya? Ayo, adik-adik ya. Ada yang udah mencoba menjawab? Oh, belum ada. Yang mau aja, yang pertama berani jawab aja, silakan di chat, di kolom chat. Ayo. Tidak ada yang mencoba ya, Bapak Ibu? Udah nih. Tidak. Nggak ada yang mau dapat souvenir. Boleh itu Bu Nur Hasanah, boleh. Iya, halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Mau mencoba? Maaf Bu, saya di HP jadi sulit, di chatnya sulit. Oh gitu. Berarti langsung aja ya, boleh Bu Nur. Terima kasih. Bu Nur orang mana ya? Saya dari Jonggol Bu. Oh, baik. Boleh deh, Bu Nur langsung aja. Gak apa-apa, salah juga saya langsung kasih souvenir, yang lainnya pada mau. Pada nggak mau. Apa salah ya Bu? Nggak apa-apa, silakan Bu. Maaf Bu, soalnya. Oh, soalnya sebentar ya. Bentar. Ya, silakan Bu Nur. This is. Halo Bu Nur. Sinyal ya? Ketahuan. Halo Bu. Ya.
Sinyal ya, Bu? Halo, Ya, halo. ya. Boleh, Bu. Pertama, Ya. Bu Santi sinyalnya ini Oh juga iya. susah. Oh iya, Iya, saya maaf. juga. Ya, nggak apa-apa, saya tungguin. Nggak apa-apa, Bu. Silahkan, Ibu udah Iya, mencoba. maaf kalau itu Bu sinyalnya. Iya, nggak apa-apa. Saya paham. Boleh, Bu, Iya, ayo, yang Bu. yang pertama exciting Bu. Oke, exciting. Yang kedua, Oke. Yang kedua wonderful, wonderful. Yang ketiga, fantastic. fantastic. Yang keempat, Nice, nice. Dan yang kelima, flexible. flexible. Tapi saya nggak tahu Bu. Ih, nggak apa-apa, Ibu. Makasih udah mau Mohon merespon juga. Nanti saya, insya Allah, saya memberikan souvenir. Kita akan lihat ya bersama jawabannya. 1, 2, 3. Oke, ini dia. Jadi yang pertama, this is a nice, koma, tuh, Bu. nggak apa-apa, flexible content type which allow you to highlight all the wonderful words in this exciting sentence. This sentences ya. This is another line of fantastic text. Oke, itu dia jawabannya teman-teman. Dan oke, presentasi saya sudah. Oke, sebentar. Baik, Bu Nur, ditunggu Iya. ya souvenir dari sayanya. Ibu dari SD mana, Bu? Siap, Bu. Meskipun salah, mohon maaf ya, Bu. Nggak apa-apa, saya udah senang. Saya udah senang karena dari Iya. sekian banyak, Ibu terima kasih walaupun sinyalnya kurang bagus. Ibu bersemangat. Ibu mohon maaf di SD mana? Saya di SD Malati, Bu. Oh, di SD Salam kenal, Malati. Bu. Oh iya, Iya. nanti saya titip ya. Saya nanti cari ininya. Atau Saya Bu sekali, Bu, tanya dong. Bu Nur Hasanah, nomor kontaknya udah Iya. nanti saya udah isi daftar hadirnya belum? Belum. Saya nggak belum. dikasih Bu Santi. Ini daftar hadirnya. Saya ini lagi ya. Tadi kan saya ngomong. Cuma nggak tahu itu apaan gitu. Ih, sebentar, gimana sih cara ini teh? Ntar dulu saya dari sini untuk daftar hadir ya. Dapat sertifikat Di-share Bu. ke Bu grup WA bisa nggak, Bu? Santi. Daftar Oh, hadirnya. Bu Santi. Iya, nanti di grup WA, baik di yang upgrade itu ya. Iya, Bu. Yang belum, mohon berkenannya apabila mau mengisi daftar hadir. Nanti di grup WA juga saya akan share. Baik Bapak Ibu, itu dia penjelasan tentang diklat PCK yang kemarin saya ikuti. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan Ibu Bapak Guru. Amin. Nah, sebelum saya tutup acara ini, nanti boleh kita share ya, bukan tanya jawab, hanya share saja. Boleh, saya menerima 2 pertanyaan. Kalau ada, boleh nanti sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak, nanti ada Pak Basuki di sini atau yang bisa menjawab, Pak Ingrid, Pak Amir. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya, boleh dinyalakan mikrofonnya. Pas nih, pas. Tidak ada pertanyaan ya? Oke. Bagaimana? Cukup? Saya nanya. Oh iya, boleh Pak. Silakan. Tadi saya menyimak dengan seksama yang dipaparkan oleh Ibu Santi. Ibu jangan tertawa, Bu. Saya tersinggung loh, Bu. Oh iya, mohon maaf. Ini maaf ya, saya tutup ya. Ibu tadi membahas masalah taksonomi Bloom ya, Bu ya. Ya, baik Pak. Nah,
yang ingin saya pertanyakan adalah relevansi antara taksonomi Bloom itu dengan pendekatan-pendekatan pembelajaran di kurikulum 2013 ini. Yang mana, Ibu? Kurikulum 2013 itu sangat mengakomodir sekali untuk menerapkan taksonomi Bloom itu dari tahapan kognitif 1 sampai kognitif berapa ya Bu ya, saya lupa lagi, saya kuliah PGSD cuma D2 Bu ya, jadi enggak ini gitu, enggak sama Ibu makan sampai S2 kan? Belum Pak, belum lulus. Saya makan S2, sekolahnya nyambung kagak jelas. Ibu boleh sambil makan Bu saya Bu? Boleh Pak. Ibu mau nggak Bu? Ini mahal loh Bu, bukan makanan orang susah. Enggak, jadi sudah pertanyaannya, saya jawab ya. Nah itu Bu, masalah relevansinya antara taksonomi Bloom itu dengan pelaksanaan kurikulum 2013 itu bagaimana Bu? Terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Basuki Rahmat, yang sempat viral kemarin itu ya Bu ya. Ini. Bapak, saya tidak menyediakan kolom curhat. Ya nanti Bu, bila topik walidaya Bu, sok jawab Bu pertanyaannya. Ya. Terima kasih kepada Pak Basuki yang tadi sudah menyimak presentasi saya dengan sungguh-sungguh katanya. Mudah-mudahan bukan katanya ya, memang benar menyimak. Saya akan coba jawab walaupun mungkin tidak apa ya, bukan ahlinya. Saya juga sama-sama masih belajar. Kalau menurut saya relevansinya taksonomi Bloom itu kan bukan barang baru ya Pak. Sebenarnya mau apapun kurikulumnya, mau kurikulum 2013, mau misalnya KTSP, level tingkat berpikir itu selalu diperhatikan. Nah, harusnya kita sebagai guru memang apa ya? Memang menguasai level-level berpikir tersebut. Ibu, ya. Yang ingin saya tanyakan lebih kepada kan tingkatan kognitif itu kan ada dari rendah ke yang tinggi. Sementara tingkat relevansi, maksudnya gini, peningkatan tingkat kognitif untuk kurikulum 2013 itu kan tinggi ya Bu ya, tinggi kalau menurut saya. Jadi untuk kategori cuma menyebutkan, cuma yang sederhana-sederhana saja itu kan ada di tingkatan C1 misalkan ya gitu. Apakah untuk tingkatan kognitif yang rendah itu masih relevan di kurikulum 2013 ini? Sementara ya Bu ya, yang kalau saya amati, aduh, saya ada netizen ya Bu komentar katanya ngomongnya tinggi, makanannya kayaknya makanan orang susah katanya gitu Bu. Emang maklum lah Bu. Bapak, saya juga suka itu cikur, kue cikur kan? Ya maksudnya relevansinya ya bagi tingkatan kognitif level yang paling rendah itu loh Bu. Maksudnya udah dia nggak usah kita pakai, orang sekarang kurikulum udah tinggi kok, Indonesia Raya Merdeka kan gitu kan. Maksudnya seperti itu loh Bu. Yang rendah-rendah itu Pak masih boleh dipakai apa enggak? Barangkali yang lain ada yang mau berpendapat? Oh, panggil garing. Kenapa Ibu? Kalau menurut saya sih ya masih dipakai Pak, karena kan setiap individu itu unik. Ya, jadi level berpikirnya kan tidak bisa disamaratakan. Makanya guru harus mengetahui karakteristik siswa itu di situ, termasuk bagaimana level berpikirnya. Menurut saya mungkin itu saja ya Pak. Kalau kurang nanti Bapak bisa lihat di itu. Iya, saya ingat betul Bu. Terima kasih sudah mengingatkan kembali saya. Saya ingat betul ketika saya kuliah PGSD bahwa untuk belajar itu harus dari yang mudah ke yang sukar gitu kali ya Bu, maksud Ibu. Dari yang konkret ke abstrak ke yang jauh gitu kan ya. Dari daun singkong ke jadi buntil gitu ya Bu ya. Ibu mau nggak anterin lagi Bu? Boleh. Ya, nanti saya anterin ya Bu. Mudah-mudahan udah terjawab ya Pak. Udah, sama belajar lagi ya Pak. Saya dapat pencerahan hari ini dari seorang ibu guru yang cantik jelita. Bapak tolong ini live YouTube Pak. Oh begitu. Yang mudah-mudahan nanti saya banyak undangan lah, gitu kan.
Oke, sudah ya Pak, sudah terjawab. Mudah-mudahan Bapak tidak puas, jadi Bapak bisa melanjutkan lagi ke S3 ya, untuk mendalami Akhir-akhir. PGSD ya Pak. Yang lain bagaimana? Sudah cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Atau ada yang masih penasaran? Boleh dijawab dong. Saya ingin bertanya, ingin mendengar suara-suaranya. Jadi boleh diizin menyalakan dulu mikrofonnya. Bagaimana Bapak Ibu? Masih ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Oh ya, makasih Bu Nur. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita sudah sampai di acara yang keempat, yaitu tutup. Sekali lagi, ucapan terima kasih saya kepada teman-teman yang sudah antusias ya. Saya sebenarnya tadi tidak pede karena emang tuntutan dari kemarin P4TK itu hanya 5 orang, tapi alhamdulillah ada 16 orang yang bisa bergabung. Bersyukur sekali saya. Mudah-mudahan walaupun sedikit ilmu yang saya sampaikan bisa ada manfaatnya ya. Jadi tanggung jawab saya ketika harus diklat diseminasi itu sudah saya tuntaskan. Sekali lagi ucapan terima kasih saya untuk Bapak Ibu. Saya di sini tidak menjanjikan sertifikat, apalagi snack ya. Saya tidak menjanjikan semua itu. Jadi emang benar-benar benar-benar ya tidak ada perjanjian apa-apa gitu. Jadi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, namun yang pasti mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberi sedikit banyak manfaat untuk Bapak Ibu guru. Yang terakhir, saya doakan untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini, karena pandemik masih berlangsung, tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai abai. Karena tadi dengar di gosip juga Rina Gunawan karena COVID ya, karena dia memang punya asma ya. Jadi tetap jaga protokol kesehatan, jangan sampai kita abai. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan. Dan terakhir, tetap menjadi guru yang lebih baik lagi. Oke, itu saja. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Kita baca bersama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar kita foto lagi ya. Maaf. Coba sebelum ini saya tadi lupa sesi foto ya, Pak. Tolong kameranya dinyalakan sebentar saja. Ya. Izin nggak pakai kamera ya Bu Santi. Oh, kenapa? Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oh iya, ya. Mbak Ingrid, aduh ini suhu saya. Makasih banyak udah dihadiri nih. Enggak nyimak. Oke, silahkan. Bu Ita, Bu Sari, Bu Siti. Nggak ada. Yaudah yang ada aja deh. Tadi kan lumayan banyak. Oke, Bu Nur. Oke, Bu. Sarah. Oke, saya print screen ya. 1, 2. Kuncis. Sebentar, saya ini dulu. Bagikan dulu di WA biar ini dulu. Justru yang kelihatan kelebihannya itu. Sekali lagi ya. Apa, mau kayak gimana? Cibi-cibi. Oke. 1, 2, 3. Segala. Ini ngomong aku di sini nggak ada yang nanya reset password. Jadi gini beak sih ya, kalian tetap beak tak? Bapak Ibu, silakan yang oh ya tadi salamnya belum ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan ruangan virtual. Makasih ya Pak Basuki, Bu Nur, Bu Ani, Bu Anissa. Ya, Bu. Bebas ya? Menang ya, bebas? Ya. Menang bebas ke? Masih rekod? Ya,